Kenapa? Dikarenakan makanya kalau ada anak-anak yang jadi yang berpakaian seperti demikian, bawa biar saya servis kelihatan pakai itu. Di sini ada nggak ada was-was gelap ada desa gelap nggak ada garis-garis yang muda banyak berat-berat yang kawin jaga sebab jaga tambah ke depan ya gadis-gadis gelap padahal itu kan kita itu udah nggak tahu sama bagaimana lagi. Kata itu adalah pakaian yang dikatakan Allah, bukan pakaian Islam. Kalau saya pakaian dia, mungkin ada pakaian yang lebih paham. Dan gila. Berpakaian dia tidak diseloyo. Yang hari ini adalah pakaian salah satu pakaian wanita, pakai kumis. Oh gampang. Karena masalah pakaian salah bahaya. Pakai agak bukan ya. Kalau saya mungkin baru dari rumah banyak orang yang bisik-bisik dapat pila gitu. Benar. Kalau saya pakai jilbab, pakai bros, nanti kapan gila banyak yang mengatakan gila. Sekarang dikatakan orang cewek atau ibu yang pakai bedak, nggak ada satupun manusia yang menyatakan sedangkan jalanan milik sedangkan baju ketat pakai dalam pakai rumah kenapa kalau saya pakai tadi dikatakan anak-anak yang masih jadi dia pakai dia dikatakan oleh sebab jaga bukan pakaian bukan kandang lagi bukan ada dalam agama Islam karena ada sesuai dengan agama Allah ada sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala banyak sedikit yang saya makanya utama-tama pakaian Islami utama-tama pakaian yang memang menjerumus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpakaian yang pakai pakaian yang hilang. Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Oke, mulai dari pulang-pulang pandang ibu, ambil data ya. Berani ibu. Enggak berarti tentang kita yang katakan dia hakikatnya maka kita harus dalam hal keluarga inilah penyakit dan bersih seperti yang saya katakan tadi masuk tapi sekarang mana penyakit masing-masing malah binti mangga acuh mungkin keluarga sekarang yang ibu gila sekarang bunga dengan bunga janda bola itu bu ya bunga janda bola dihabiskan berjubah-jubah beli bunga yang bapak-bapak yang laki-laki gila gila main ini ada main
Cicilan kalau suamimu duduk dirabirab sakit ini yang dilakukan paham. Kayaknya yang dilakukan Pak Rejo ini perlu diverifikasi. Jadi kalau ada yang melalaikan diri ibu-ibu dengan maka stop. Dunia ini adalah sementara. Dunia ini adalah sementara. Dunia ini adalah cuma sementara. Enggak bakal lama-lama. Hidup dunia cuma sementara. Hidup yang adalah di akhirat. Makanya yang punya kekuasaan, yang punya segala kekuasaan baik di rumah tangga ataupun yang punya kekuasaan di dalam desa ataupun di dalam kecamatan, mari kita bersama-sama untuk menegakkan kemaslahatan, menegakkan kebenaran di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bersatu dari ini sampai bawah untuk menegakkan kebenaran di atas dunia yang ada pada ini. Karena kenapa dikatakan ada masyarakat dalam keadaan krisis ini? Ada masyarakat adalah sedang disini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada masyarakat adalah menjadi salah satu tombak bagi kafir untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kafir menghancurkan agama Allah bukan menghancurkan salat, bukan menghancurkan masjid, tapi menghancurkan generasi Islam, generasi agama dengan bermacam-macam media, dengan bermacam-macam permainan. Oleh sebab itulah saya mohon, saya himbau kepada Bapak Babinsa dan Bapak Firman yang ada di bawah Firman Media. Mari sama-sama bersama dengan Pak Rejo, Pak Imam dan kepala pengurus yang ada di tempat besar masing-masing. Mari mau dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Pak Imam, Pak Rejo dikala-kala menegakkan hukum Allah. Jangan pernah katakan Nabi mengatakan kulil haqqa wa la katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Katakan kebenaran dan jangan Allah walaupun itu pahit. Jangan takut. Tenang. Apabila kita mengatakan agama Allah, jangan pernah mundur. Berjuang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Walau pada tempat yang menghalang, walau ada apa dan tangan campuran, walau pada tanah yang mulia. Nyawa adalah darah. Hidup bahagia, mati boya. Biar hidupnya dalam badan asal Islam itu momen kita. Itu adalah momen dalam hidup dalam manusia. Jangan pernah gendang. Jangan pernah karena apabila kita memberikan agama Allah demi menyelamatkan karena Allah bukan karena yang lain dikala mati mendapat pahala syahid Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah momentum yang pertama dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 syarat untuk depan 4 syarat dilakukan. Syarat sempurnanya Maulid Nabi ada 4 macam. Yang pertama membaca selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan rumahnya Nabi, wajah-wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bisa dibayar, tapi bayarkan nama Muhammad tersebut dalam kira-kira. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Sayyidi, Ya Maulana, kami sangat cinta kepada Nabi ya Allah. Kami sangat cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, berikanlah dengan sebab kami berikan Maulid ini ya Allah. Dan sebab kami hari-hari lahir Nabi bersama sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah rahmat-Mu ya Allah. Berikanlah rahmat-Mu ya Allah. Berikanlah anak-anak-Mu ya Allah. Bayangkan dikala-kala bersalawat Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali-kali dikala-kala orang bersalawat ada yang asik.
kita sekarang ini. Berkat dari kita sekarang yang ini berkat daripada kami tidak bisa kita balas jasa kepada bersama-sama. Bukan pada masalah pada kami. Kita bayangkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beragama. Kita mohon kepada Allah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran ini. Itu syarat-syarat apa? Jangan nanti setelah kita siap memperingati Maulid musalla sendiri salat paling banyak salat apa? Ada yang 3 orang, yang udah anak orang, anak-anak dia 3 orang. Itu dalam bentuk demikian. Mana? Ruh mana? Kalau rawah sekedar enggak usah. Kalau rawah sekedar lucu-lucu, enggak usah dikeluar. Dakwah yang ada benar-benar yang memberi bagi orang yang mendengarnya. Di kalangan dari dakwah mungkin ada yang diperkirakan yang masih beragama demikian. Agama ini mengajarkan kita demikian. Agama ini yang diajarkan agama sangat cinta Nabi sangat cinta kepada agama. Berarti saya Muhammad hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak kepada Nabi. Bukti cinta kepada apapun yang diperintahkan oleh Nabi kita kerjakan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan. Itu bukti manusia sudah berbudak dan maka waktu kita bersama mari bayangkan supaya hikmah daripada pada tersebut mengalir diri kita ada dua. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita sempurna dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah baca Al-Quran. Saya tadi melihat pemuda membaca ayat saya walaupun ada salah sama-sama. Tapi saya kenapa masih ada pemuda yang minta pada ayat kita pada Allah dan membaca Al-Quran dengan padu. Karena banyak sekarang terjadi pemuda yang tapi pemuda asalnya adalah di warung di depan-depan yang tiada pemahaman. Saya bangga kepada pemuda di desa luar biasa mereka mau berbakti agama memberikan Maulid yang mereka yang menjadi protokolnya menjadi pembawa acara mengisi acara luar biasa. Walaupun ada kesalahan itu bisa itu yang kedua. Yang ketiga, supaya Maulid yang sempurna menangkan Allah Subhanahu wa taala menyediakan tulisan anak-anak semampunya dalam mampunya Allah mampu di dalam agama Allah bukan mampu di diri kita. Karena apabila dia mengakui Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keadaan benar Allah Taala itu meminta kepada kita pajak dari masyarakat pernah Allah Taala memohon kepada kita mengutip pajak sangat sehat kita kepada Allah sangat bersyukur kepada Allah sangat hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu mari dengan keadaan luar biasa yang Allah Taala meminta dari hasil yang Allah berikan. Mari sama-sama. Mari kita bersama-sama untuk kenduri salah. Relakan harta kita demi agama Allah. Relakan harta kita demi agama Allah Subhanahu wa taala. Relakan apa-apa.
Jangan giliran kau ini apa? Giliran dalam melaksanakan dakwah. Takut keluar dua. Takut keluar satu. Giliran kita membeli televisi di rumah kau segala macam demi orang berarti dalam malam kita benar-benar selesai. Dalam malam kita benar-benar memenuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktikan hari ini, buktikan besok, buktikan kita memperingati Maulid walau jumlah benar-benar sedikit. Mari kita rayakan bersama-sama. Kita banggakan saya. Kita banggakan Nabi kita agung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Biar bahagia Nabi yang mengalir kita, mengalir desa kita, mengalir anak-anak kita. Kenapa anak-anak inilah sebagai penerus bangsa ke depannya, penerus agama penerus generasi ke depannya. Jadi jangan mudah-mudahan dengan hawa nafsu. Karena nafsu kita duit yang keluar nafsu itu menolak. Dikarenakan duit yang keluar nafsu tetapi bila nafsu mengumpulkan maka rela habis. Padahal surga Allah dikasih kepada manusia secara gratis. Surga Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Muhammad secara gratis. Tapi memilih membelinya neraka. Tapi Muhammad memilih beli yang gratis diabaikan. Yang gratis diabaikan. Pengajian gratis. Salat gratis. Salat gratis. Membantu manusia gratis. Dan jalan-jalan neraka. Allah Taala harus ada beli. Mau bersenang-senang dengan perempuan, berangkat menghabiskan duit, melakukan perjalanan habis, main habis, semua harta demi perbuatan membatalkan harta demi neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab Bapak yang telah hadir pada ini, mari sisihkan harta, sisihkan tenaga, sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, bantu agama Allah Subhanahu wa taala, bantu musyawarah, bantu masjid. Sehari-hari bantu di tengah-tengah masjid Indonesia. Masjid kita digoyang. Mulai besok, mulai dari hari yang niatkanlah dalam hati itu pada tiap-tiap bulannya tidak sampai pada satu tahun waktu keluaran disisihkan kepada Allah. Itulah yang dia katakan. Itulah para laki-laki kepada Allah. Yang lain-lain, rumah tinggal anak-anak, harta untuk ahli-ahli, untuk inilah semasa itu. Semasa itu sisihkanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedang tidak masalah itu. Sebelum nyawa keluar dari tubuh, mari belum ada masih ada waktu. Mari sekarang mulai saat ini niatkan dalam hati dengan setelahnya jiwa hidup semata-mata demi Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dalam hati tanam rasa demikian. Kenapa? Apabila kita tidak benar-benar hati kita yang ingat Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan Fatamallahu bihi wa ala safihi wa ala sarihi sya'u wa lahum ma'abid. Fatamallahu bihi wa ala safihi pada hati-hati mereka itu wa ala safihi dan akan dengar mereka itu wa ala
baik naudzubillah naudzubillah. Maka kita dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, malahan hati kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikatakan nikmatnya Allah berikan, kekayaan Allah berikan, kesehatan Allah berikan, tidak berkurang kepada Allah. Tidak dikatakan daya kepada Nabi seluruh kita. Seikhlas-ikhlasnya tidak. Kesehatan kita benar-benar manusia kepada Allah. Kehebatan kita benar-benar mengumpulkan harta. Ingat, bagi siapa yang berani mengumpulkan harta semata-mata untuk meninggalkan kepada anak-anak dan keluarganya, dikarenakan kembali kepada Allah, maka hukumnya syirik. Saya ulangi. Barang siapa yang mengumpulkan hartanya untuk anak-anak dan keluarga dalam beliau kembali kepada Allah, takut anak-anak tidak ada harta, takut anak-anak tidak ada tempat, maka hukumnya bagi orang-orang yang mengumpulkan harta tersebut syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah telah mengatakan tiap-tiap manusia yang harus di atas perbuatan Allah telah menjamin hartanya, telah menjamin kehidupannya, telah menjamin semuanya. Kenapa Allah tidak meragukan rahasia Allah? Bapak meragukan hadirat Allah. Tiga kali menyebutkan salah. Apabila dia kata salah, minta harta sahaja. Selama harta, tapi niatnya dalam hati harta yang bukan semata-mata adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu harta kampung. Cukup jaga tahu kaji doa hebat. Tapi bagi Imo. Nyat yang berdebat yang